Ada satu hal yang kita khawatirkan, termasuk tetangga Pak Yanto ini mengkhawatirkan karena atapnya itu sudah bolong, bukan lagi bocor, sudah bolong. Dan kalau hujan itu air masuk ke dalam. Ya tuh Atas dasar ya itu. rumah mau roboh ya Iya, kelihatannya. yang kamar depan itu kan sudah ambruk. Seluruh air yang terkena itu pasti ada aliran listriknya, dan gue khawatir Oma Meti nginjek aliran itu. Yo, what's up bro? Balik lagi barengan gue, Irfan Jayani. Dan sekarang tanggal 13 November hari Rabu, jam 16.42 teman-teman. Dan gue masih berada di daerah Jakarta Selatan lebih tepatnya. Yang mana kota Jakarta Selatan sudah bukan menjadi ibu kota lagi. Karena ibu kota sudah pindah ke Kalimantan, ibu kota Nusantara, IKN. Ya, ini ngomong-ngomong, gue balik lagi ke rumah Ibu Meti. Ibu Meti ini adalah seorang lansia, ternyata usianya bukan 75 tahun. Gua salah kemarin. Usianya ternyata Ibu Meti sekarang sudah menginjak di 82 tahun. Dan Ibu Meti adalah lulusan dari Universitas Indonesia, teman-teman. Nah, yang gua nggak tahu adalah beliau lulusan fakultas apa. Tapi yang jelas beliau berkuliah dulu di UI atau Universitas Indonesia. Ini lulus tahun berapa ya, Pak? Tahun 59, jadi ekonomi manajemen. Berarti Ibu Meti lulusan ekonomi manajemen tahun 59. Mungkin di antara kalian yang nonton, salah satunya ada di angkatan Ibu Meti. Tahun 59 lulus Universitas Indonesia. Ya, nih sekarang Bu Meti tadi lagi ngobrol sama Echa dan Reki di sana. Tadi gua panggil-panggil, beliau keluar dengan senyuman. Beliau kayaknya sudah mulai open karena beliau juga masih ingat sama gue, alhamdulillah. Dan ini gue pengen banget ngobrol lagi sama Ibu Meti dan dikasih kesempatan lagi untuk masuk ke dalam lagi. Dan gue penasaran banget sama 4 kamar yang ada dalam rumahnya. Tentunya gue yakin banget di dalam kamar situ bener-bener berantakan, karena di bagian luarnya aja, di ruang tamu, dapur, lalu ruang keluarga itu penuh dengan kotoran kucing. Dan juga ada satu hal yang kita khawatirkan, termasuk tetangga Pak Yanto ini mengkhawatirkan karena atapnya itu sudah bolong, bukan lagi bocor, sudah bolong. Dan kalau hujan itu air masuk ke dalam. Kabel juga itu malang melintang di bagian lantai, takut ada salah satu kabel yang bocor dan Ibu Meti terinjak. Itu yang dikhawatirkan. Kita coba untuk ngobrol lagi sama Bu Meti. Nah, ini dia Oma, apa kabar? Idih, mantap, raos pisan. Tadi pertama keluar Oma nggak pakai kacamata. Kenapa? Iya, Buru-buru, buru-buru kacamatanya ditaruh di mana? kelupaan. Kelupaan. Nah, sekarang udah pakai kacamata nih Oma Iya, nih. jadi melihat. Itu Mona ngapain? Nona, Nona. kan Nona. Nona, santai kawan. Nah, ini nyamperin ini nih. Oma udah makan belum? Apa?
Aku mau beli makan biar kita makan bareng lagi kayak kemarin. Pasti belum makan kan? Ayo ngaku. Oh. Sekarang udah jam 4. Jam 4 lewat 48. Makan apa tadi siang? Oma makan apa siang? Tuh, masa lupa? Kan masih muda, masa lupa? Itu. Nona mau kemana? Mau kemana Nona? Itu siapa sih? Siapa? Ayo. Mau makan Whiskas lagi nggak Nona? Tapi dia balik lagi nanti ya? Kemana? Tapi balik lagi pasti ya? Emang udah dianggap rumah sendiri sama Nona ya? Udah nganggap ini rumahnya ya si Nona ya? Iya lah, memang rumahnya. Emang tinggal di sini dia. Itu umur berapa, Oma? Ingat gak? Udah ada tua apa? Udah rada tua ya? Kan bikin ruangan. Ada kecil. Oma semalam pas hujan bocor nggak yang di dalam situ Oma? Betul dikit. Dikit apa banyak? Kayaknya bolong itu Oma. Bolong itu pasti airnya banyak masuk. Soalnya tadi musim hujan kan sekarang. Semalam deras banget hujan. Rumah saya banjir. Di mana sih? Tangerang, Cikupa. Cikupa. Iya, banjir. Itu dulu kan sawah. Dulunya, iya. Sekarang udah jadi kota metropolitan, Oma. Wah, udah rame banget. Cikupa, udah ada jalan tol sekarang. Dulu kan Oma lihat ceritanya sama teman-teman mau lihat tanah. Mau beli rumah nih ceritanya nih. Tanah. Oh, mau beli tanah. Zaman dulu kan murah. Tahun berapa itu, Oma? Lu tahu apa ya? Tahun jebot. Tahun jebot. Terus ketemu tanahnya. Lihat sih. Ada dulu kontrak lagi. Tapi lupa naro ya. Itu teman kuliah sama teman-teman kuliah. Bukan dia dosen sastra Dosen sastra di mana? di UI. Oh, di UI juga. Oma lulusan tahun berapa sih? UI 59 ya tadi kata Pak Yanto. 59 apa 69? 69 kali ya? Oh, 59 tuh masuknya. Oh, kirain lulusnya tahun 59, bukan. Ambil apa Oma dulu di UI? Ya, Oh, manajemen. Kemarin saya lihat Oma ngomong bahasa Inggris lancar banget. Sama istrinya Pak Yanto. emang dia ngomong Iya di sini kemarin sore-sore ngobrol. Iya, bahasa Inggris. iya. Bener aja. Suka ngerendah. Kemarin ngomong bahasa Inggris lancar. Ngapain ngomong bahasa Inggris? Sama istrinya Pak Yanto Iya, yang di ngapain, sini. Tok? Ya saya emang ngedenger doang. Saya emang nggak ngerti bahasa Inggris. Orang Inggris sama orang Indonesia ngomong bahasa Inggris. Kemarin saya kedengeran, Oma bisa bahasa Inggris nih. Saya emang nggak ngerti. Oma ngomong apaan tuh ya? Saya nggak ngerti bahasa Inggris. Saya nggak ngerti. Nggak ngerti Oma. SMA kan diajarin. Iya, cuman little. Itu. Tapi waktu itu kuliah tuh ada Saya kuliah dulu ambil manajemen juga. Oh, masuk tahun mana? manajemen apa? Saya sistem informasi manajemen. Oh, sistem internet. Iya, komputer. Itu makanya saya sekarang tuh Itu susah tuh. iya, Zaman ngebul. dulu juga ada sistem informasi. Otak sampai ngebul loh mah. Oh ya. Iya, ngafalin rumus, ngafalin program, puyeng. Pas udah kerja mah nggak kepake Oma. Masa? Iya, kerjanya malah ngedit video. Lo bikin video kerjanya. Informasi. Iya, sistem informasi manajemen. Ya, alhamdulillah tapi. Pokoknya nanti saya mau beliin Oma sendal. Ini ukuran berapa sih Oma? Kenapa? Ini punya sendal kok. Tipis Oma. Tipis. Tipis apa? Itu sendalnya udah tipis tuh, udah kayak tisu tipis. Nah jadi Oma kalau nginjek batu berasa. Saya mau beliin yang tebelan. Orang mau beliin kok nggak boleh. Ojo. Kenapa? Orang Jawa bilang ojo. Kalau kata orang Palembang, Palembang itu. nah kalau kata orang Palembang, kalau ada rezeki nggak boleh ditolak Oma.
Orang Palembang tuh kadang-kadang bahasanya ada yang bahasa Jawanya loh. Ada iyo, Heeh. ngapo, Heeh. pakai o ujungnya. Heeh. Nak kemano? Dulu Gitu. kan waktu Oma kerja, Mm. temen dekatnya Oma orang Palembang, Oh, laki-laki. perempuan. Oh, perempuan. Baik orangnya. Oh, baik. Baik. Cantik lah. Cantik. Orang Palembang tuh emang terkenalnya baik-baik, Oma. Sok. Iyo. Iya. Ya pokoknya nanti saya beliin Oma sendal ukuran 37. Pokoknya saya beliin. Main ah. Ih, orang tipis sendalnya. Iya nanti juga Apa? Nanti putus. putus beli talinya. Ih, jangan beli talinya lah. Biasanya orang kalau putus Pakai tali. Nanti Oma susah ngikatnya. Kan ada jual. Enggak, pokoknya saya Tali beliin. sendal kan ada. Pokoknya saya beliin. Alah, nggak usah lah. Kenapa sih? Oma mah dikasih nggak pernah mau. Ojo. Kan bahasa Palembang agak kayak Jawa, bahasa Jawa dikit. Iya, ojo. Oh, Ojo. dulu kan temen deketnya Oma, Hmm. Tor, orang Palembang. Oh gitu. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, kita ngobrol sama Ibu Meti di kali kedua. Nah nanti setelah ngobrol sama Ibu Meti, gue ngobrol lagi sama Pak Yanto untuk langkah selanjutnya seperti apa yang akan kita ambil, dan sedikit-sedikit kita mau tanya-tanya tentang Ibu Meti dan keluarganya dulu seperti apa ya teman-teman. Oke. Ini ada Pak Yantonya di sini, nanti kita akan tanya-tanya. Nah, kita udah barengan sama Pak Yanto nih, tetangganya dari Ibu Meti. Pak, nih hari kedua nih kita nggak bisa masuk nih Pak ya? Kebetulan sepertinya moodnya lagi nggak bagus ya. Kemarin kan welcome gitu. Sama temen-temen jadi bisa masuk, malah bisa makan-makan ya. Iya, sekarang moodnya lagi nggak baik. Agak susah, jadi mungkin ya perlu waktu lah. Perlu mungkin. waktu ya. Mungkin besok kita balik lagi kali Pak ya? Ya, Pendekatan lagi ya. bisa. Pak, ini aku mau nanya-nanya, kan kemarin juga banyak tuh yang komentar-komentar. Dulunya Ibu Meti itu seperti apa sih Pak? Apakah dulunya orang kaya atau seperti apa? Ya orang berada lah ya. Bapaknya kan juga polisi, jenderal. Oh, dulunya jenderal. Bapaknya. Terus kita ini kan keluarga dari pegawai negeri, jadi ya itulah. Oh iya, iya. Kata Meti sendiri kan kerjanya di Yayasan Ford ya, Ford Foundation, jadi ya tahu sendiri rate-nya kan Iya. tinggi lah gajinya. Itulah, kita kan pegawai negeri semuanya, jadi orang tua kita pegawai negeri, bapak ibu, kakak juga pegawai negeri, gitu. Nah itu kalau kondisi rumah mulai berantakan gitu dari tahun kapan ya Pak? Mungkin ya persisnya sih nggak tahu, tapi kayaknya pas adiknya meninggal, jadi sudah nggak ada yang bantuin bersih-bersih. Ya itu akhirnya terbengkalai segalanya. Nggak kerawat ya akhirnya Pak Ya, ya? lihat belakang aja kan gitu, Bu. Iya. Serem bener. Nah kalau aktivitasnya sendiri nih Ibu Meti sehari-hari seperti apa Pak? Nggak ada kegiatan, paling ya baca buku. Dia hobinya sih baca, cuman buku apa sekarang udah nggak ada yang ngirim buku, nggak ada beli. Oh gitu, oh dulu lebih baca ya? Iya, Kenapa itu? ya itu. Paling ya kucing aja itu hiburannya. Iya, hiburannya kucing aja paling Iya. ya? Sama apa lagi, nggak ada kucing. Oke deh. Nah ini kan kemarin aku habis ngobrol sama Pak Yanto juga tuh yang soal pavilion. Itu yang bangun tuh inisiasinya Pak Yanto tuh Pak? Berdua sama sepupunya. Oh inisiasinya tuh Atas dua. dasar ya itu. Rumah mau roboh ya Iya, kelihatannya. yang kamar depan itu kan sudah ambruk. Nah, tahun kemarin belum ada, jadi kita ngobrol-ngobrol sama tadi sepupunya. Waktu itu kita ketemuan di satu tempat itu di
sudah setuju gitu. Jadi kita bangun. Dan waktu itu supaya ada pressure gitu, supaya mau kita datengin tuh RW-nya, RT-nya, nah, supaya ada penekanan supaya mau, dan akhirnya mau walaupun tengah-tengah dia udah nolak ya. Nolak. Nah, akhirnya terbengkalai itu ya pavilion ya. Ya, Tapi Pak, jalan. ini kalau misal ini kan kita lagi ngusahain juga ya Pak ya, kita bujuk-bujuk supaya bisa dilanjutin lagi pembangunan pavilionnya, supaya lebih nyaman lah tinggalnya Pak ya. Soalnya berantakan banget kemarin kita masuk Wah, juga, ya, bau banget. Oke lah, mungkin nanti kita lanjut lagi besok kali Pak Yanto ya. mudah-mudahan. Mudah-mudahan nggak ngerepotin Pak Yanto nih Pak. Kalau siang mungkin bisa ya. Siang Pagi. bisa ya Pak Yanto ya. Oke lah, siap. Makasih Pak Yanto ya. Sama-sama. Thank you. Coba Nih, Inggris Oma. kalau nggak salah. Oma tahu Pak Prabowo nggak? Sekarang udah jadi presiden. Tahu nggak? Ibunya kan dulu guru bahasa Inggris di UI. Bu siapa ya? Bu siapa yo? Lupa. Ibunya Prabowo namanya siapa ya? Lupa. Tapi sekarang udah jadi Pak Presiden. Pak Prabowo kan kemarin Pak Jokowi. Oma kan baca bukunya Pak Jokowi juga ya? Aku lihat di dalam tuh ada buku Jokowi. Oma, saya punya buku Pak Soeharto. Mau nggak? Biografinya Pak Soeharto. Kalau mau, Oma mau saya bawain. Saya dikasih langsung kemarin pas saya ke museum. Sama siapa? Sama orang museum. Di museum rumah Pak Soeharto. Saya ke Jogja. Di mana museumnya? Di Jogja. Bukan museum, itu rumah kecil Pak Harto. Saya ke sana karena saya memang suka banget sama rumah-rumah yang jadul, terus penuh sejarah kayak gitu. Saya datang, saya dikasih bukunya, bahkan bukunya tuh 2 saya dikasih. Bukunya Mahal dong. bukan soal harganya Oma, tapi nilai dari isi bukunya dan siapa yang ngasih gitu. Azan Oma. Gitu, nanti saya bawain Oma ya. Apa? Buku Pak Soeharto. Buat Oma baca-baca. Kan Oma udah nggak ada buku baru kan? Ayo ngaku. Sih. Nggak ada buku baru kan? Ntar tak bawain. Oma nggak pernah beli buku mahal. Saya bawain buku Ah. ya, oke? Tenang aja. Ya teman-teman, hari ini kita gagal untuk bisa ngebujuk Oma masuk ke dalam dan ngecek lagi kondisi rumahnya, bagian mana aja yang bolong, lalu bagian mana aja yang bisa kita bersihin dan bagian mana aja yang bisa nanti kita perbaikin. Hari ini gagal total. Jadi kita cuman sebatas pagar ini aja. Termasuk Pak Yanto pun tadi juga tidak bisa membujuk Ibu Meti untuk hari ini. Tapi it's okay. Perjuangan kita nggak nyampe sini aja. Besok kita balik lagi. Besok kita akan ajak RT setempat untuk bisa masuk ke dalam lagi. Karena jujur aja Kak, di dalam sana tuh kemarin pas gue masuk, gue ngelihat langsung dengan mata kepala gue ada kabel yang sudah terkelupas bagian luarnya, jadi udah tinggal tembaganya yang dikit lagi tuh kena air, genangan air. Jadi ya kalau kabel yang beralirkan listrik terkena air, seluruh air yang terkena itu pasti ada aliran listriknya, dan gue khawatir Oma Meti nginjek aliran itu. Jadi kita pengen rapihin rumah yang sebenarnya, pengen banget bisa perbaikin, atau minimal kita bisa rapihin atau lanjutin yang pavilion sedang dibangun sama sepupunya dan juga Pak Yanto. By the way, hari ini baju Ibu Meti masih sama seperti hari pertama gue datang. Hari pertama dan hari ini tuh jaraknya kurang lebih 4 harian. Jadi setelah 4 hari gue ketemu sama beliau, bajunya masih sama. Dan tentunya untuk aromanya ya. Dan tadi gue sempet nanya off kamera sama Ibu Meti, airnya untuk mandi ataupun buang air itu dari mana. Beliau bercerita dari hasil nampung air hujan.
Jadi gue langsung inget sama kisahnya Tiko dan Bu Eni. Untuk air bersihnya itu nggak ada, melainkan nampung dari air hujan. Oke lah, kayaknya vlog gue sampai sini dulu teman-teman. Nanti akan lanjut lagi vlognya besok, setelah kita ketemu sama perangkat RT RW. Hai, thank you sudah nonton video ini sampai habis. Raos pisan. Aduh, aku sudah pikun, udah tua jadi pikun. Hah? Ingat, itu rumahnya kan deket aku. Oke teman-teman, jadi ini kita udah kedatangan Pak RT Teten dan juga Pak Yanto juga udah ready untuk merayu Ibu Meti supaya bisa memberikan kesempatan Pak RT dan kita lagi masuk ke dalam lagi untuk melihat separah apa kondisi atap dari rumah Ibu Meti. Nah, ini kita sudah barengan sama Pak RT. Siapa namanya, Pak? Teten. Pak Teten. Nah, ini RT dari RT berapa nih? RT 11 RW 02. Nah, kelihatan tuh. Jadi ini kita sudah bareng sama Pak Teten. Pak Teten, ini untuk kondisi Ibu Meti dari kapan Pak begini, Pak? Sana hidup di dunia siang malam, banting tulang jadi doi, asal demi ngana sayang Papa rela semua senyum tak rasa kalunya.